bapaknya nggak pulang-pulang terus googling gitu Manji. Tiba-tiba keluar tampangnya Anji ketangkep gitu di borgol. Rasanya gimana? Mendingan aku terus terang. Bahwa aku memperjuangkan keluarga dengan banyak bekerja. Dengan sibuk kesana kemari gak pulang ini itu. Aku memperjuangkan keluarga. Tapi kok sebenarnya justru menjauhkan aku dari keluarga ya. Sebelum umrah kemarin itu. Aku bukanlah orang yang mempercayai agama. Gitu. Tapi sekarang ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya bintang tamu yang fenomenal. waduh. Fenomenal lah. Hah? Namanya siapa ya? Manji. Fenomenal di mananya, Ini Mas? sahabat saya dari awal. Fenomenal, kamu itu dibicarakan banget kemarin. Oh gitu ya? Ya, tapi enggak. Anji ini saya kenal sebagai seorang penyanyi yang punya karakter sangat kuat. Penyanyi cowok yang termasuk di jajaran nomor 1 Indonesia. Waduh, makasih Mas. Itu memang kenyataannya begitu. Bahwa itu faktanya seorang Anji berkiprah mulai jadi penyanyi band, akhirnya solois. Kirain setelah ngeband keluar, bandnya bukan band yang gak sukses. Awas, ini bahayanya di sini nih. Bandnya sukses banget zaman itu tahun 2000-an. 2007 ya, 2000 ya, bener ya Ji. 2007, Oke. ya. Tahun 2000-an bandnya Anji luar biasa, namanya bandnya Drive dong Mas. Anji terkenalnya justru dulu Anji Drive. Yes. Tidak ada Anji, nggak ada. Nggak ada dulu. Anjinya. Makanya Anji sekarang harus ada Anji Manji jadinya. Oh, jadinya Anji Manji. Iya. Karena Pak Manji itu kan Iya, sebenarnya kenapa sih kok Anji Manji dulu? Gini loh, Kan Mas. aku taunya kamu bikin nama Manji. Oh, Anji itu diambil dari Manji. Maksud gua gitu. bukan. Bukan. Jadi gini Mas. Anji itu kan sebenarnya bukan namaku. Hah, oke. Jadi namaku tuh Erdian Aji. Oke? Erdian Aji. Oke. Erdian Ajinya diambil J-nya. Jadi Anji. Oh. Nah, kalau Manji adalah Anji yang sudah menjadi bapak. Karena itu panggilan dari anak-anakku, Manji. Oh, itu panggilan nama sayang dari anak. Iya. Kepada bapaknya dipanggil. Iya, jadi sebenarnya Manji itu bapak. Panggilan untuk bapak. Iya, baru tahu. Baru tahu kan? Lah tuh kan. Jadi gini, kalau dulu Indonesia, dulu tuh ada panggilan legend kan dulu. Siap. Mimi Pipi dulu. Dulu Ya. tuh itu panggilan legend tuh. Dulu legend banget tuh dulu tuh. Iya. Lo bener dong. Ya, bener. Itu masuk dalam sejarah perartisan di Indonesia gitu. Aku bikin Manji Minda. Oh, oke. Gitu, ibunya dipanggil Minda, bapak dipanggil Manji. Nah. Oh, jadi Anji Manji itu bukan Anji diambil dari Manji. Oh, Masya Allah, baru tahu guys. Ya sebenarnya itu bukan hal yang penting juga buat diketahui orang. Penting lah, buktinya aku aja baru tahu. Berarti kan penting itu. Tapi maksudnya Mas Anang gak perlu tahu hal itu juga. Enggak juga dong, apa-apa, karena gitu searti sebuah nama itu banyak makna loh dari nama tersebut loh. Karena bapak ngasih nama Anang Hermansyah. Anang tuh anak laki-laki. Iya, dari lanang ya Mas ya? Lanang, betul. Itu Anang dipanggil dari nama Banjarmasin keluargaku. Hermansyah juga diambil dari anak laki-laki yang nanti kuat. Yang kuat ya Mas ya? Ya itulah, dibilangnya begitu sama kenapa dinamakan Anang Hermansyah. Nah itu mesti punya nama makanya aku waktu lahir, waktu ke Jakarta gak mau dirubah. Karena itu bapakku ngasih itu berat banget pasti. Tapi bagus dong. Ya begitulah. Keluar dari band juga lagi. Iya sama ya. Sama juga ya. Yang keluar dari Kidnap dulu. Oke, Manji sampai hari ini. Aku melihat perjalanan seorang Anji ini benar-benar tough sekali. Aku juga respect dalam perjalanan karir kamu dan karir kehidupan. Aku respect sekali. Dan sampai hari ini Manji steady banget. Itu tambah aku lihat wow.
Semakin diuji semakin matang. Belajar dari Mas Anang. Ya juga lah. Kita tuh sama-sama berasal dari cerita yang rumit Cerita loh, Mas. yang rumit. Kita rumit kan, Mas? Iya benar. Iya, jadi Kalau rumit itu benar sih. Mas Anang salah satu yang kujadikan referensi. Oke. Terima kasih Iya Anji. dong. Terima kasih. Seorang Anji hari ini what next nih setelah perjalanan sedemikian rumitnya. Kayak aku dulu habis cerai dengan KD. What next aku jelasin bahwa gue harus begini, gue harus begini. Anji setelah mengalami cobaan-cobaan ini kayak apa? Ada hal yang bisa aku ceritain, Yes. ada yang enggak. Betul. Gitu. Yang Pasti enggak, pasti. ini kan masih berupa rencana yang takutnya nanti ketika misalnya aku kasih tahu nanti bisa diadopsi sama orang, Mas. Sekarang Banyak yang oke. Iya dong, oke. sekarang- Tapi itu sesuatu yang positif pasti. positif dong, gitu. Tapi Kita kalau doain yang aja, kita doain aja. kalau yang bisa aku kasih tahu adalah Oke. aku sedang membuat venue-venue untukku sendiri gitu. Oh, oke. Jadi memang tidak bergantung kepada siapapun untuk Oh, manggung bagus dong. gitu. Itu mulai sekarang Anji mulai akan melakukan hal itu. Iya, memang lagi di develop gitu, Mas. Develop. Yang pertama ada konsep yang di gunung, itu namanya konsepnya Nagara. Aku lihat itu, kamu aktif di gunung itu maksudnya kemana itu? Ji? Kamu bisa aktif di gunung itu maksudnya kemana itu? Soalnya aku masih bertanya waktu itu. Anji kesini ngapain ya? Gitu. Ya karena di kota terlalu banyak drama. Jadi kalau di Oke. di hutan kan enak gitu. Oke, kan sempat Anji juga berkiprah sampai dekat dengan beberapa kepala daerah. Itu gimana maksudnya? Apakah mau terjun politik? Enggak, kan? Mas, Oke. enggak. Oke, kalau Saya enggak sekuat Mas Anang lah. enggak lah. Enggak sekuat Mas Anang. Oke, Anji dengan beliau-beliau itu bergabung tuh maksudnya gimana? Enggak, jadi gini. Aku tuh ibaratnya jadi menggerakkan sebuah tempat Yep. yang tadinya biasa-biasa aja. I see. Yes. Tapi kok tiba-tiba ini menggeliat nih, ada apa nih? Oke, Gitu. oke. Akhirnya banyak pejabat daerah yang tertarik, bahkan sampai pejabat BUMN di mana wilayah itu dikuasai, bukan dikuasai, maksudnya adalah milik Ya. wewenangnya dari perhutani nih, aku sebut betul, ya. Betul. Gitu. Biasanya begitu tempat-tempat gitu dikuasain perhutani. Iya kan? Atau PTPN gitu kan. Betul, biasanya begitu. Betul. Nah, jadi itu sampai menarik perhatian mereka dan akhirnya mereka datang. Oh. Gitu, bahkan sampai direktur utamanya datang. Oke, berarti Anji itu menghidupkan tempat yang ya awalnya itu biasa-biasa aja, akhirnya kamu hidupkan kembali. Iya. Gitu. Wow. Maksudnya apa ya? Maksudnya tempat itu bagus memang dari dulu Ya, gitu. cuman Cuma tidak dilirik. Tidak dilirik. Ya, Itu karena banyak terjadi di Indonesia. Karena gini Mas, Sangat perhutani itu punya ratusan titik potensial. Setuju. Tapi wisata itu bukanlah sebuah penghasilan yang dominan buat mereka. Nggak sampai 10% kalau nggak salah. Ini menarik kalau diskusi ginian sama Anji nih, demen gue. Aduh, cuma nggak menarik Mas buat penonton. No. Ayo Mas kita gosip. Gini. Please. Enggak, soalnya. Tanya yang gosip dong. Enggak, bukan. Ini justru yang ditunggu banyak orang. Oh gitu. Menurut aku ya. Kenapa? Enggak bisa terus bawa artis kehidupannya lengket dengan gosip. Tidak. Bahwa artis itu banyak fungsinya. Iya kan? Tergantung kita memanfaatkan diri kita kemana. Aku melihat hal yang ini harus dibedah. Kenapa? Karena Indonesia sudah kadung terkenal menjadi negara yang indah. Negara indah itu Indonesia. Memang paling indah di dunia. Yes, kalau ngomong itu menjadi lengkap gitu ya. Indonesia dengan kreatif industrinya, dengan macamnya itu luar biasa. Cuman kenapa sekitar 45.700 sekian desa di Indonesia itu tidak bisa dinaikkan kelas gitu. Ini kan kalau desanya sendiri rada kasihan kan. Ya. Biaya desanya nggak banyak amat, duitnya nggak gede. Kalau nggak didatengin yang kayak orang-orang kayak kita, mengencourage mereka, kasihan. Tapi sebenarnya Mas, aku menemukan data cukup bagus di desa-desa di Indonesia karena aku nih selama 8 tahun belakangan nih aktif di situ. 500 desa lah udah aku datengin. Wow. Ini anggota DPR aja lewat nih. Ini anggota DPR pusat bisa lewat mandi. Aku sering terus, oke. Aku sering jadi waktu di pemerintahan yang kemarin itu aku sempat mau diangkat jadi duta desa. Duta desa. Tapi terus nggak jadi. Berarti Kementerian Desa Tertinggal. Iya betul. Oke. Nah, tapi terus waktu itu nggak jadi karena memang terjadi pergantian.
Terus ya udah gitu. Karena memang hal ini memang nggak banyak orang tahu dari aku gitu. Aku jalan sama sebuah brand ke desa-desa untuk mengembangkan potensi mereka gitu. Ini sih harus didukung. Ini bagus banget Mas. Bagus. Aku sih orang yang merasa ikut terpanggil. Jujur kalau Anji Mas bantu-bantu ikut dia, wah aku pasti mau. Tapi nggak banyak artis yang mau sih Mas. Aku sih mau. Karena kerjanya capek. Kalau manggung kan gini, manggung kan tinggal manggung nih Mas. Beda memang. Ini aku tuh bener-bener dari jam 12 siang sampai jam 11 malam. Iya, karena kamu harus deket dengan teman-teman di desa itu. Iya. Membangun komunitas, kamu bikin sesuatu yang kreatif, kamu encourage mereka, kamu tambahin ilmu-ilmu ke kamu. Iya, yang aku bisa setidaknya dari sisi digital jadi aku ngasih ilmu ke mereka yang berkaitan dengan digital, karena di desa-desa itu kan anak-anaknya udah pengen jadi YouTuber, udah pengen jadi. Iya, jangan terus Iqbal doang. Inilah, aduh capek liatnya. Kita butuh orang-orang fresh kan dari desa. Cuma orang tuanya nggak ngerti. Oh bener Ji. Kamu gagap jadi YouTuber, digital. masa depannya apa? Ya kan? Bener kan? Sama Anda tidak tahu banyak miliarder. Zaman sekarang tuh udah timbul pekerjaan-pekerjaan yang dulu tuh tidak pernah kita pikirkan kan Mas. Gitu. Bahkan jadi selebgram sekarang tuh kayak lebih sometimes somehow itu lebih prestis dari musisi. Yes. Aku melihat perkembangan pandemi kemarin itu benar, kenyataannya benar. Iya kan Mas, sampai akhirnya mau gak mau dia kita pendapatannya semua paling gede kemarin YouTuber. Iya, ya musisi Influencer. hancur dong Mas. Hancur, kita gak ada show, sama sekali gak ada pertemuan banyak orang, gak bisa. Makanya waktu itu yang bertahan gak banyak ya, maksudnya secara sisi itu. Nah aku salah satu yang memang bisa dibilang pioneer juga dari membuka hal itu. Iya, dari dulu aku kan dibilang aneh. Setuju. Bawa kemana kemana-mana. Ji lu ngapain sih gitu. Nggak, lu ngikutin Atta ngapain sih Ji gitu, lu ngapain. Tapi gitu. itu benar, aku ngelihat Anji di situ. Aku juga orang yang Anji nih, keren juga ya. Ingat nggak waktu itu yang sama Mas Anang kita pernah bikin sebuah interview di ketika ada kasus menghebohkan. Rancangan undang-undang permusikan. Iya, sampai aku mau Anji datang betul ke studio. Aku mau diinjak kepalanya sama Jering waktu itu. Tapi betul, itu Anji aku bener-bener cuman waktu itu Anji mau ketemu, mau aku Anji. Waktu itu aku merasa kamu bisa mewakili apa yang aku ingin sampaikan. Aku trusted pada saat kamu yang datang. Itu aku trusted banget. Ya Mas Anang lihat kan aku bawa kamera. Betul, aku bawa kamera betul. Iya kan saat itu Mas Anang masih yang mungkin ngapain sih Ji? Ngapain sih ribet-ribet amat sih Ji? Iya betul, gitu kamu termasuk pionir. Kamu melakukan itu pionir, betul. Iya sampai waktu itu sama Deddy Corbuzier aku bikin program namanya The Baldies. Iya. Tapi terus ada masalah akhirnya gak dilanjutin. Terus Deddy akhirnya lanjut bikin podcast gitu. Nah buatku banyak orang tua yang gak update atau gagap digital. Sementara anaknya udah begitu pesat perkembangannya. Nah itulah yang aku edukasi juga. Jadi yang aku edukasi bukan cuma teman-teman Karang Taruna atau warga desa yang anak-anak mudanya, tapi juga orang tuanya bahwa hey melek dong gitu. Kalau kita Mas, maksudnya Aurel, Azriel, dan orang tuanya juga bisa update. Mengerti. Cuma yang di desa kan belum tentu Mas. Iya biasanya cangkul-cangkul tahu kamu mau jadi apa sih masa depannya begini gitu kan. Handphone kamu gak ada kerjanya ngapain sih? Duduk aja di rumah megang-megang handphone. Makanya aku pengen maksudnya kemarin tuh aku memang di dunia nyata melakukan beberapa aktivasi itu Mas. Gitu. Oke, berarti itu terus akan dinahkodain Anji untuk bertemu dengan seluruh desa di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma aku ya yang bekerja sama dengan, tadinya kan memang aku, tapi terus karena memang programnya banyak banget desa yang mau dikunjungin, akhirnya memang ada Bang Ipang. Ada ada Iksan Skuter, ada Budi Cilok, ada Sarah Saputri, kadang Meli Mono. Berarti teman-teman akhirnya ikut dalam rombongan besar ini. Iya, bersama satu brand ini gitu. Keren banget. Itu terus berjalan sampai hari ini. Terus berjalan. Cuma memang ketika masa pandemi masih belum aktif banget Mas. Kan? Padahal kamu kayak orang kampanye di satu desa, ngumpulin orang, ngasih. Sering Mas aku ditanyain. Iya. Sering ditanyain.
biasanya nih sama kepala desanya atau kan sama Muspika kan? Iya, Sama betul, Muspika betul, kan. betul. Kalau yang belum tahu Muspika itu musyawarah pimpinan kecamatan yes. gitu. Jadi ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada camat Yes. gitu kan. Itu ditawarin. Enggak ditanyain. Wah, Mas Anji ini kalau nyalon ini pasti. Ya gitu kan. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya cuma mau satu jabatan dalam politik. Apaan itu? Kepala desa. Mantap. Itu akhirnya sekarang benar-benar serius Anji gelutin. Terus berkaryanya seorang Anji gimana? Aku masih menunggu kelanjutan dari album-albumnya Anji atau singlenya. Tahun ini akan keluar album, Mas. Album, tapi bukan single. Album langsung album. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan dari single-single yang kemarin. Kan dia Bidadari Tak Bersayap, Menunggu Kamu itu kan tidak punya rumah. Tidak punya album. Yap. Jadi aku kumpulkan dengan nanti ada 5 lagu baru. Ya udah kalau gitu NFT-nya di aku deh. Gitu ya. Sip. Nah, aku tuh jadiin duit. Aku belum gini. Aku adalah salah satu manusia. Padahal aku cukup update ya, sangat update biasanya. Yang belum tertarik kepada blockchain. NFT. Sebenarnya aku suka sih. Aku Crypto. suka konsep blockchainnya, aku suka. Yes. Karena dia mungkin nanti yang gila. blockchain itu kan nanti akan seperti internet dulu ketika ditemukan. Gitu. Iya. Pencatatannya tuh bisa dibilang begitu. Nanti ada Web3 nanti. Okay. Di Web3-nya yang memang akan menggantikan Web 1 maupun Web 2. Itu dari di Web3 dan itu based on blockchain. Nah itu pencatatan secara transparannya itu Betul. sih yang bagus gitu. Cuma kalau kayak bagus, betul. Aku masih belum ngeh banget Mas sama NFT untuk music gitu. Kalau NFT buat music nanti aku minta waktu habis podcast, aku akan minta waktu paling lama 30 menit paling lama untuk aku jelasin. Oke. Supaya nanti Anji. Wah itu 30 menit buat trading dapat. Wah bahaya juga udah mulai ngomong trading ini nih. Gak. Tapi Ji, aku bilang ya setelah aku masuk di kripto, masuk di blockchain, aku masuk di pasar atau marketplace NFT. Memang inilah masa depan orang kreatif masa depan. Gitu ya. Aku hampir bilang pasti kita kesini. Pasti sih Sangat iya Mas. Ini akan kesini. Pasti sih iya. Pasti ke situ. Gitu. Metaverse sudah pasti. Itu pasti. Sejak nonton Free Guy, mau nonton apa? Apa? Ready Player One. Ready Player One, oke. Ready Player One aku udah berpikir, ini sih udah pasti jadi. Free Guy, kamu harus nonton yang paling baru adalah Free Guy. Free Guy itu keren banget. Oke, berarti Anji juga apa ya istilahnya tetap informasi itu berjalan untuk bisa tahu. Iya walaupun tidak semuanya aku serap gitu Mas. Makanya kemarin aku banyak di hutan. Aku banyak menghindari informasi. Aku menjadi lebih bodoh sekarang, tapi lebih bahagia. Tapi hidup memang mencari bahagia. Ya, percuma pinter tapi nggak bahagia. Gak tahu ya, aku kan si Bukowski juga dia waktu itu ada ini kan, ada membuat gambaran gitu deh, kayak orang yang semakin smart tapi dia mukanya semakin cemberut gitu, penuh. Iya benar. Kosong dia jadi senyum. Iya benar. Gitu. Ini jadi muka-mukanya kelihatan. Ini muka-muka orang pinter ini. Main pusing aja. Iya, apalagi ini satu nih. Aduh, ini orang-orang yang sangat update informasi rasanya gitu. Saking pinternya nggak beride ya. Idenya mampet. Oke. Aku lagi banyak menghindari informasi, Mak. Mau mungkin penenangan diri. Karena aku merasa informasi ini kan begitu cepat gitu kan, betul. Begitu cepat dan akhirnya aku ngerasa aku harus tahu semua hal. Gitu. Berarti justru kamu mau memfilter itu. Memfilter, aku cuma mau menerima hal-hal yang mau aku dapetin. Jadi kayak misalnya kalau buka explore Instagram nih, itu isinya tuh ada sayur-sayuran, herbal medicine, gitu-gitu isinya. Terus kalau misalnya buka YouTube itu isinya memang pemikiran-pemikiran sih, gitu. Oh jadi Anji lagi mengumpulkan ilmu-ilmu yang memang Anji kepingin dalamin. Enggak, jadi maksudnya sosial mediaku tuh beda-beda. Oke. Aku cari yang di sini tuh banyak tentang informasi cepat-cepat gitu, yang tentang
spiritual, tentang herbal medicine dan lain-lain. Kalau di YouTube tentang pemikiran-pemikiran, monolog. Kalau di TikTok ya cewek-cewek lah mas. Ini hidupnya fair. Kalau dia kepingin kelihatan bagus. Padahal ya gitu. Enggak, maksudnya cewek-cewek di akun temenku mas, bukan di Anji. Aduh ampun. Ya FYP-nya begitu. Anji umur berapa kalau boleh tahu? 44 tahun ini. 44 guys. Ini laki-laki akan menunjukkan dirinya menjadi seorang laki-laki sempurna. Di umur 40 ya mas ya? Jadi umur yang dibilang bahwa orang laki-laki mulai 40 tahun itu aku yang ngalamin. Karena aku umur 40 itu pam. Iya. Aku umur 40 itu bener-bener itu yang cerai itu bus. Ini kalau gua nggak lawan ini. Wah gue nekat udah apa yang terjadi di depan gue terabas aja udah. Gak peduli udah. Ya itu. Tapi ya Mas Anang sekarang luar biasa kan. Alhamdulillah. Jadi Anji pun mengalami hal yang sama. 40 diuji berat-berat. Tapi mungkin nanti di umur tertentu kamu akan menemukan buahnya. Aku ngerasa sebenarnya ujiannya gak berat sih mas. Yang berat tuh buat orang-orang di sekelilingku. Oh I see. Gitu. Buat akunya ya gitu-gitu aja gitu. Paham. Karena apa sih kemarin tuh yang terakhir soal ganja ya. Gitu. Akunya sebenarnya ngejalaninnya biasa-biasa aja akhirnya karena maksudnya aku udah bisa terima acceptance gitu. Aku lihat kamu di situ udah siap banget. Aku ngeliat kamu ngomong apa semua. Ya cuma kan orang sekelilingku yang keluarga macam-macam. Keluarga tim gitu yang kalau boleh waktu Anji ketemu anak pertama Anji kena masalah. Oke. Pulang ya berarti? Enggak, kan kena nih. Oke. Anji masuk deh. Iya. Itu sempat ketemu anak gak? Enggak sama sekali. Sampai Sampai keluar. 4 bulan. Jadi 4 bulan tuh gak ketemu? Enggak. Telepon juga gak? Ada waktunya jadi 2 minggu sekali ada video call. Oke. Sekitar 15 menit tapi kadang-kadang bisa ditambahin sih. Oke. Waktu pertama kali Anji bertemu dengan anak yang akan meneruskan perjalanan seorang Anji. Oke. Satu dia nanya apa? What did I say gitu maksudnya? Nanya apa? Oh nanya maksudnya. Jadi selama video call itu kadang-kadang udah ngobrol tentang ini. Nggak tahu tentang peristiwa nggak mau jelasin. Tahu. Tapi Anji nggak mau jelasin. Aku jelasin. Oh. Aku buka semua. Bahkan sama Saga juga aku ceritain gitu. I smoking pot gitu. Apa itu? Gitu. Beda sama rokok, tapi ini tidak boleh di Indonesia. Bla 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 hukumannya begini karena Saga kan pernah nanya, kalau Saga salah, yang hukum Anji sama Minda. Kalau Anji sama Minda salah yang hukum siapa? Yes. Gitu. Yang hukum Allah sama polisi aku bilang gitu. Dan waktu itu aku bilang begitu, aku sedang dihukum. Kamu jelasin itu? Iya jadi aku sedang menjalani hukumanku ya. Sama seperti makanya kamu kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, kamu ada punishment dari aku gitu. Jadi aku terbuka aja karena sekarang mereka googling. Tahu. Bapaknya gak pulang-pulang terus googling gitu Manji. Tiba-tiba keluar tampangnya Anji ketangkep gitu. Di borgol. Rasanya gimana? Mendingan aku terus terang. Tapi nggak ada pertanyaan waktu ribut banget di media sedemikian dahsyat ributnya. Itu nggak ada pertanyaan dari anak. Karena yang pasti Anji di kepala Anji waktu dem. Aduh anak gue kayak apa nih? Enggak sih. Enggak tahu. Kan aku 5 hari pertama tuh aku masih ngurusin diri sendiri mas. Oh. Maksudnya masih ngurusin kepalaku. Yes. Gitu. 5 hari setelah itu udah jauh lebih. Udah acceptance. 5 hari yang berat tuh di awal. Jadi aku juga coba nggak. Makanya aku minta maaf banget waktu itu Mas Anang nih. Ini Mas Anang salah satu orang baik yang waktu itu nanyain kabarku. Bahkan kalau misalnya butuh bantuan apapun bilang aja gitu. Mas Anang menawarkan itu sama Ashanti gitu. Dan aku mau ngucapin makasih sekalian gitu di sini. Sama-sama. Ji, kita hidup di bisnis ini, kita ada dalam satu perahu bisnis. Nggak jauh kita kemana-mana. Besok aku ada apa-apa ya temanku yang nolongin.
Ya makanya Mas Anang salah satu orang baik yang ada di situ. Dan waktu itu Mas Anang mau jenguk aku, mohon maaf banget. Iya, waktu itu aku gak bisa memang. Iya, dan maksudnya kami bilang memang treatmentnya adalah aku tidak mau dijenguk siapapun. Iya, aku dengar dari Erik begitu. Anji belum bisa, man. Ya dan memang gak mau dijenguk siapapun supaya memang waktu itu juga supaya tidak banyak beritanya. Gitu. Pasti. Jadi memang karena ini bukan hal yang membanggakan yang bisa dijadikan berita dari diriku, buatku. Jadi ya udah beritanya udahlah deh. Aku kalau ada berita-berita yang negatif tuh kayaknya aduh udahlah sedikit aja beritanya gitu. Tapi kan itu memang harus gak bisa dilepas dari kehidupan Anji. Karena sama waktu peristiwaku itu aku ingin untuk tidak ditanyakan kembali tentang itu. Gak bisa. Ini Anang ini. Sampai aku kan dulu harus jagain perasaan Ashanti. Tapi kan Mas Anang gak ditangkap. Mas Anang kan gak di penjara. Gak di borgol. Ini bisa. Ya kalau misalnya kayak gitu-gitu sih. Sorry. Kamu jadi sempat di borgol? Lo di borgol dong. Pada saat preskon kan di borgol. Iya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya seorang anak gitu, katakan Leticia gitu lagi di Bali, dia ngelihat aku di Google dengan tangan di borgol. Iya. Kalau dia nggak tahu ceritanya, sedih dong. Pasti. Sedihnya dan mungkin sedih, kesel dan lain-lain. Jadi aku lebih baik. Pasti. Aku untuk yang itu aku bilang, tolong bilangin sama Sheila untuk bilang ke anaknya begini. Ya aku juga gak komunikasi sama Sheila sama sekali, tapi lewat istriku. Nah terus sama istriku tolong kasih tahu yang di anak-anak begini ceritanya gitu. Jadi kami bagi tugas, istriku ngurusin yang di luar sama manajer, aku ngurusin diri sendiri gitu. Wow. Bisa rasain ya. Aku juga bisa bayangin Anji waktu itu. Aku sama Bunda sampai diskusi. Kasihan Anji nih, gimana ya? Tapi percaya atau enggak Mas? Ini adalah sebuah proses yang penting banget buat aku. Oh, gitu. Kamu bisa mengambil positive thinkingnya. Banget, karena memang itu luar biasa. Bagaimana bisa menerima hal-hal yang tidak bisa diubah gitu. Ya. Aku gak bisa mengubah Mas, aku di dalam udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya harus terima. Jangan stres. Jadi udah aku nikmatin aja di situ. Aku belajar volley, aku belajar biliar. Aku belajar hal-hal yang memang pengen aku pelajarin di situ. Jadi kan ada buku-buku gitu. Jadi bertafakur. Iya, nulis langsung lagu, bicara dengan diri dan yang kuasa. Iya betul. Sama waktu Ahmad Dhani, sahabat kita juga masuk jeder. Besoknya aku datang. Langsung ke tempat jadi. Ke sana. Cuman ngomong. Senang juga aku masuk dan sialan lu. Sialan lu. Loh, kok bisa sih? Loh, kapan lagi kamu akan bertafakur? Yeah. Wah, kalau lu ngomong gini gue gak mau ngomong. Ngomong gue. Ya udah gue dengerin aja lu ngomong gitu. Udah di situ baru aku nyambung ngomong. Karena kalau bukan di sana, Mas. Yes, waktunya sibuk terus. Selalu sibuk. Selalu. Sampai gitu. Buat anak aja kita hampir gak punya. Buat istri hanya cuman ketemu kadang-kadang. Iya, makanya Mas, makanya tuh di situ tuh aku tuh bikin lagu, bikin lirik, yaitu Disiksa Rindu itu. Jadi kayak dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Gitu. Ini hidupku, kita dan mereka, maafkan aku tak banyak berimu waktu. Jadi itu lagu itu memang aku sebenarnya merefleksikan kesedihanku di dalam situ, tapi juga kehidupan sebelum aku masuk ke dalam situ. Bahwa aku memperjuangkan keluarga dengan banyak bekerja, dengan sibuk kesana kemari nggak pulang ini itu. Aku memperjuangkan keluarga, tapi kok sebenarnya justru menjauhkan aku dari keluarga ya. Aku sebenarnya memperjuangkan. Ini unik nih, ini bahasanya bagus nih. Aku berjuang untuk mereka atau untuk diriku sendiri sebenarnya. Gitu. Ini bagus. Orang banyak kan Mas, berjuang untuk keluarganya tapi akhirnya justru jauh dari keluarganya. Dia jadi gak ketemu, jadi susah waktu. Ya aku jadi kena juga di itu bener deh. Aku jadi berpikir iya juga. Kenapa gue gila-gilaan di luar gitu. Sebenarnya ditanyain untuk diri sendiri atau untuk keluarga sih gitu. Kalau lu buat keluarga lu ya lu harus deket juga dong. Ya ini pro kontra sih Mas. Enggak, tapi aku hampir bisa mengerti maksud itu. Bahwa kita harus bener
Memang Tuhan tidak memberikan adil. Manusia itu tidak dikasih. Aku baca kitabnya. Tidak Gitu ya? dikasih. Tidak dikasih. Adil itu milikku kata Tuhan. Kata Allah seperti itu. Jadi kamu harus bisa mengatur itu. Keseimbangan itu. Jadi mengambilkan keseimbangan itu yang disuruh berpikir gitu. Iya. Itu yang aku maksana iya benar juga ya. Kalau begitu kan berarti kan lupa diri. Yang akhirnya jadi ini buat gua bukan buat keluarga gua ya benar. Ada kan Thank you, Di. Bagus istri Menarik, misalnya menarik. protes ke suaminya gitu. Ya. Kamu sibuk banget gak ada waktu buat kita. Kamu ya? Aku ini sibuk buat kalian. Jadi benar ya, yang mahal itu kebahagiaan keluarga, warm. Bukan masalah banyak duit. Akhirnya aku banyak berpikir dari situ, akhirnya aku banyak merenung gitu dan kayaknya memang gue harus lebih kasih banyak waktu deh buat mereka. Gimana caranya gue bisa mencukupi semuanya, Ya, gue bisa hidup kaya gitu. Kaya itu kan relatif. Iya kayak relatif ya. Gue bisa hidup kaya, tapi banyak waktu buat mereka gitu. Ya berapa tahun lagi sih? Ini udah mengalami 4 bulan guys. Bisa begini guys. Ya ini benar. Orang yang bertafakur tuh akan menemukan banyak hal. Pasti akan menemukan banyak hal yang dia akan interpelasi dirinya dengan yang kuasa. Ini Anji menemukan. Aku langsung lihat, ini isinya orang yang bertafakur ya begini ini. Karena kita terlalu sibuk Mas dari kecil. Yep. Apalagi sekarang ya kita terlalu sibuk bekerja. Maksudnya terlalu sibuk bergerak, mempelajari sesuatu terus sampai kita lupa buat diem. Hebat ya. Temen gue ketemu orang-orang begini tuh gue demen. Karena positive thinkingnya yang dipikirin. Oke, berarti Anji akan mengeluarkan album ya. Aku orang yang menawarkan diri bahwa aku punya sesuatu sistem yang itu akan berguna karena aku tidak ikut di dalam bisnismu. Aku hanya menyiapkan sebuah sistem dan aku mengambil biaya untuk sistem sangat kecil. Oke. Silakan dipakai oleh siapapun. Kita ngobrol lebih sini ya Mas Nanti ya. abis Tentang NFT Sesuatu, for music yes, gitu ya. Oke. Jadi banyak hal yang tadi disampaikan oleh Anji yang aku juga seseorang yang ya mungkin dalam umur aku memang lebih dari Anji. Aku 52 tahun beda. Berarti beda berapa ya aku sama Anji ya? Beda 8 tahun. 8 tahun. Ya aku beda 8 tahun. Tapi Anji menemukan titik pemikiran seperti tadi. Itu lebih cepat kamu. Oh gitu ya Mas. Aku lihat bahwa penyadaran kamu tadi menarik sekali. Berarti Mas Anang harus masuk rehab dulu. Sialan itu. Jadi aku lihat menarik sebuah Anji pemikirannya mahal sekali tadi. Aku terus terang diingatkan lah. Inilah bertemunya persahabatan. Gak lebih dari bagaimana saling mengingatkan. Ini yang aku juga senang dari Anji. Bahwa seperti inilah persahabatan. Jadi mahal persahabatan itu. Tidak bisa dihitung oleh duit. Gak bisa dihitung oleh apapun. Tapi ucapan itu akan miriman hal yang akan panjang dilaksanakan. Amin. Makasih lo Mas Anang jadi sahabat aku juga. Iyalah dari awal. Aku melihat perjalanan seorang Anji. Tanya kakakmu. Iya Mas. Iya. Tanya kakak. Jadi aku bilang bahwa apa yang aku prediksikan dulu benar. Bahwa Anji akan begini, akan begini. Aku ngomong dulu sama Erik. Jadi terima kasih Anji sudah hadir meskipun singkat buat aku. Tapi meaning yang aku sampaikan, yang aku tanyakan aku udah dapat. Okay. Bahwa bagaimana Anji akan berjalan ke depan dengan kematangan yang berbeda. Padahal ya tadi sebelum mulai podcast ini, Mas Anang cuma nanya satu hal. Aku cuma mau nanyain satu hal. Gimana kemarin kamu setelah umroh gitu. Yeah. Dan bahkan sampai akhir ini pertanyaan itu gak keluar. Kenapa? Aku sudah bisa baca dari omongan-omongan kamu. Sangat bisa baca. Sangat bisa baca. Aku kemarin menulis Mas. Ngerti. Aku kemarin menulis. Ngerti, ya? Sebelum umrah kemarin itu, aku bukanlah orang yang mempercayai agama, gitu. Tapi sekarang di next podcast. Oh my God, Anji, terima kasih. Berarti ada yang kedua buat Anji nanti. Kita tinggal nunggu waktunya. Aku akan tanya, akan kupas tentang bagaimana Anji perjalanan
umrohnya bertemu apa aja, menemukan jiwa apa aja, menemukan petunjuk apa aja. Tunggu yang di selanjutnya, tapi yang ini cukup dulu guys, karena sudah bagus banget tadi yang aku dapat dari Anji. Keren, ketemu lagi di selanjutnya.